Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah pemantapan kemampuan profesional atau PKP semester 2 dari Universitas Terbuka yang beranggotakan saya Indah Lestari sebagai moderator dan teman saya yang lain yaitu ada Fatimah Zahara, Fitrim Dilfa, Gustina Ziana Adha, dan Hayuniza Fati. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari 2 buah video yang telah dibagikan pada minggu kemarin. Video yang pertama terdapat seorang ibu guru muda yang memakai baju abu-abu, dan pada video kedua terdapat ibu guru yang memakai baju kuning. Nah, teman-teman, mari kita bahas satu persatu. Video pertama, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari video 1 yaitu gurunya sudah sangat semangat dalam mengajar siswanya, baik itu dari awal pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran. Yang kedua, guru cukup memahami materi yang diajarkannya. Yang ketiga, guru sudah memanfaatkan kemajuan teknologi dalam proses belajar mengajar seperti penggunaan background atau latar belakang pada video tersebut, dan juga dalam menyampaikan materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa, guru sudah menggunakan animasi gambar yang sangat menarik. Selain kelebihan, juga terdapat kelemahan atau kekurangan pada video yang pertama, yaitu bisa kita lihat pada bagian pembuka atau pendahuluan, isi, dan penutup. Kita bahas dulu pada pembagian pendahuluan atau pembuka. Pada pendahuluan, kelompok kami sudah menyimpulkan ada 4 kelemahan atau kekurangan pada bagian ini. Yang pertama yaitu guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran secara lengkap, yang seharusnya tujuan pembelajaran itu sama dengan apa yang diajarkan atau materi isi dan sama dengan apa yang disimpulkan pada bagian penutup. Yang kedua, guru tidak memberikan motivasi yang kontekstual, yang seharusnya motivasi yang diberikan kepada siswa itu harus relevan dengan tema yang diajarkan pada saat itu. Yang ketiga, kata-kata ganti kalian atau guru sangat sering menggunakan kata-kata kalian yang seharusnya bisa diganti dengan kata anak-anak ibu atau dengan ananda. Dan yang keempat yaitu tidak adanya apresiasi yang diberikan kepada siswa, baik itu secara verbal ataupun tindakan, yang seharusnya guru bisa memberikan apresiasi kepada siswa untuk menghargai tindakan yang telah dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, teman-teman semua, untuk perbaikan pada bagian pendahuluan akan diperagakan oleh teman saya seperti pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, pernah nggak anak-anak ibu melihat di kehidupan sehari-hari dalam menghitung jumlah benda yang anak-anak ibu temui? Contohnya jumlah kursi yang ada di lokal kita. Apakah anak-anak ibu semua bisa menghitung jumlahnya? Mungkin anak-anak ibu masih ada ya yang belum bisa menghitung secara tepat. Nah, pada pembelajaran kita kali ini kita akan membahas dan belajar menghitung banyak benda. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita udah belajar menghitung dari angka 1 sampai 10. Anak-anak ibu masih ingat nggak menghitung jumlah angka yang benar? Alhamdulillah semuanya masih ingat pada pembelajaran sebelumnya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mengamati dan menghitung jumlah benda yang jumlahnya itu 11 sampai 20. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu siswa mampu menghitung benda dari angka 1 sampai 20. Yang kedua, siswa mampu memasangkan jumlah benda ke bilangannya. Nah, yang ketiga yaitu
Melalui kegiatan, siswa dapat menentukan simbol Pancasila dengan benar. Dan yang keempat, siswa dapat menemukan benda-benda di sekitar rumah yang jumlahnya sekitar 11 sampai 20. Kelemahan selanjutnya yaitu terdapat pada bagian isi, di mana model dan metode mengajar belum terlihat jelas. Untuk penjelasan dan perbaikan pada kelemahan tersebut akan diperagakan dan disampaikan oleh teman saya seperti pada video berikut ini. Baiklah Ananda, tadi di pendahuluan Ibu sudah mengasih tahu bahwa pembelajaran kita hari ini akan ada 2 kegiatan. Yang pertama itu kegiatan menghitung benda yang ada di sekitar kita dari 11 sampai 20. Nah, kegiatan kedua, nanti kita akan mencari simbol-simbol Pancasila yang terdapat pada gambar ya. Oke, jadi Ibu harap Ananda mengikuti setiap langkah-langkah dalam pembelajaran kali ini ya, supaya Ananda bisa paham dan mengerti tentang materi ini. Oke, dengan tidak berlama-lama lagi, ayo kita mulai belajar. Kita masuk ke tahap kegiatan 1, menghitung benda yang ada di sekitar kita. Ayo mengamati kegiatan 1. Pagi hari, Lani berolahraga. Lani jalan pagi di sekitar rumahnya. Sambil jalan pagi, Lani melihat sekeliling. Lani menghitung benda-benda yang dilihatnya. Coba hitung banyak benda-benda tersebut. Nah, Ananda sekalian, agar dapat menghitung banyak benda yang dilihat Lani, tentu kita harus tahu benda apa saja yang dilihat Lani sewaktu dia berlari pagi. Ternyata Lani melihat sekelompok ayam. Kemudian Lani juga melihat pohon-pohon. Kemudian Lani juga melihat banyak bunga yang bermekaran. Di atas bunga yang bermekaran tersebut, Lani melihat banyak sekali kupu-kupu yang bertebangan. Nah, Ananda semua, agar lebih jelas, ayo kita bersama-sama membuat beberapa pertanyaan berkaitan dengan banyak benda yang dilihat Lani ya. Ayo kita menanya. Pertanyaan pertama, berapa ekor ayam yang dilihat Lani? Nah, adakah dari Ananda semua yang mau memberikan pertanyaan yang kedua? Yap, benar sekali. Pertanyaan kedua, berapa banyak pohon yang dilihat Lani? Oke, selanjutnya, siapa yang bisa memberi pertanyaan yang ketiga? Iya, benar sekali. Pertanyaan yang ketiga, berapa banyak bunga yang dilihat Lani? Oke, untuk pertanyaan keempat, siapa yang bisa memberikan pertanyaannya? Iya, benar sekali. Pertanyaan keempat, berapa ekor kupu-kupu yang dilihat Lani? Sehingga tadi kita mempunyai 4 pertanyaan ya, Ananda semua. Yaitu pertanyaan pertama, berapa ekor ayam yang dilihat Lani? Pertanyaan kedua, berapa banyak pohon yang dilihat Lani? Yang ketiga, berapa banyak bunga yang dilihat Lani? Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, berapa ekor kupu-kupu yang dilihat Lani? Nah, Ananda semua, agar dapat menjawab keempat pertanyaan tadi, tentu kita harus melewati serangkaian kegiatan. Sekarang ayo kita menalar. Nah, dalam menalar ini, kira-kira menurut Ananda,
apa ya kegiatan yang harus kita lakukan agar kita bisa tahu berapa banyak benda yang dilihat Lani tersebut? Iya, kegiatannya itu namanya berhitung. Iya. Sebelumnya Ananda sudah tahu bilangan dari 1 sampai 10. Ya, yuk bersama-sama ikuti Ibu, kita berhitung dari 1 sampai 10 ya, untuk mengingatkan kembali bilangan tersebut, lambang bilangannya, dan dibaca apa bilangan itu. Ayo, kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, Ananda sudah ingat bukan? Lambang bilangan dari 1 sampai 10 dan bacaannya. Oke, sekarang mari kita menghitung benda-benda yang dilihat Lani tadi. Yang pertama, Lani tadi melihat apa? Iya, ayam. Ayo bersama-sama kita menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah angka 10, kira-kira angka berapa lagi ya Ananda semua? Iya, benar sekali. Namanya adalah angka 11. Dilambangkan dengan 2 angka 1 ya anak-anak. Itu dibaca apa? 11. Nah, berarti berapa banyak ayam yang dilihat Lani sewaktu berlari pagi? Benar sekali, adalah 11 ekor. Oke, yang kedua, Lani melihat banyak pohon. Sekarang ayo bersama-sama kita menghitung banyak pohon yang dilihat Lani sewaktu berlari pagi. Ayo kita mulai menghitungnya ya bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, setelah angka 11, kira-kira berapa lagi ya Ananda semua? Iya, benar sekali. Adalah angka 12 yang dilambangkan dengan angka 1 dan diikuti dengan angka 2 yang dibaca dengan 12. Nah, anak-anak, jadi berapa banyak pohon yang dilihat Lani sewaktu berlari pagi? Yaitu 12 pohon. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak. Coba Ananda perhatikan lagi. Tadi ada lambang bilangan dan juga ada dibaca apa lambang bilangan tersebut. Oke, coba dilihat. Angka 1 yang berdampingan ada 2 buah. Itu dibaca dengan 11. Nah, mana pasangannya? Ya, benar sekali, yang di bawah. Selanjutnya, lambang bilangannya itu ada angka 1 dan diikuti dengan angka 2. Iya, dibaca apa itu Ananda semua? Dibaca dengan 12. Pasangannya yang mana? Yang di atas. Oke, pintar sekali. Kita lanjutkan ya anak-anak. Sekarang kita masuk pada kegiatan ayo mencoba. Nah, pada kegiatan ayo mencoba ini, Ananda semua akan mengerjakan LKPD yang
tadi sudah Ibu kirim lewat WA grup kita ya. Nah, di dalam LKPD tersebut nanti Ananda akan melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama itu menghitung banyak bunga dan kupu-kupu yang merupakan kelanjutan dari kegiatan kita tadi ya. Tadi baru sampai menghitung ayam dan menghitung pohon. Nah, selanjutnya Ananda yang kerjakan, yaitu menghitung banyak bunga dan kupu-kupu. Nah, kedua nanti Ananda akan memasangkan jumlah benda dengan lambang bilangannya. Dan kegiatan ketiga nanti Ananda akan mencari benda-benda di sekitar rumah yang banyaknya 11-20 ya. Nah, bisa tentunya Ananda bisa ya. Ya, jika ada yang mau ditanyakan atau merasa ragu, silakan Ananda bertanya kepada Ibu melalui video call nanti ya. Nah, waktu pengerjaan LKPD ini adalah selama 15 menit saja. Jadi, silakan Ananda kerjakan sesuai dengan arahan yang ada di dalam LKPD. Dan kalau sudah selesai, Anda perhatikan lagi bagian-bagiannya dan diperiksa lagi kerjaannya. Selamat bekerja. Oke, Ananda. Sekarang ayo kita mengamati. Kegiatan 2. Senin pagi, anak-anak mengikuti upacara. Ananda sudah pernah kan upacara di hari apa? Iya, benar sekali, di hari Senin. Nah, kepala sekolah menjelaskan tentang Pancasila. Anak-anak tahu bukan? Waktu upacara, pembina upacara membacakan Pancasila. Iya kan? Ingat kan? Oke. Kemudian sila-sila Pancasila tersebut memiliki simbol. Tahukah Ananda simbol dan bunyi dari Pancasila tersebut? Nah, agar lebih gampang dan mengarahkan Ananda semua, ayo kita beralih ke ruangan kelas. Nah, coba Ananda amati ya, dinding kelas yang ada di layar ini. Terdapat beberapa gambar, ada 8 gambar. Nah, di antara ke-8 gambar ini ada yang merupakan simbol dari Pancasila dan ada pula yang bukan merupakan simbol dari Pancasila. Nah, bisa nanti Ananda akan menentukan yang mana yang merupakan simbol dari Pancasila. Namun sebelum itu, mari kita mengajukan beberapa pertanyaan agar memperjelas dan mempermudah kita dalam melakukan pembelajaran kali ini ya. Oke, siapa yang bisa memberikan beberapa pertanyaan tersebut? Ayo coba. Oke, pertanyaan pertama, apa saja ya simbol dari Pancasila? Pertanyaan kedua, bagaimana ya bunyi dari sila ke-1 sampai sila ke-5? Nah, agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ayo kita beranjak ke kegiatan Ayo Menalar. Nah, simbol dari Pancasila itu adalah, coba kita lihat dari 8 gambar yang terdapat pada dinding kelas kita tadi ya. Gambar pertama itu berbentuk bintang. Coba Ananda periksa di dalam bukunya, atau yang punya buku paperlin di belakang sampulnya itu ada Pancasila itu. Coba diperhatikan, apakah bintang merupakan simbol dari Pancasila?
Iya, benar sekali. Bintang adalah simbol dari Pancasila. Selanjutnya, ada gambar rantai. Coba Ananda perhatikan di dalam bukunya. Apakah rantai merupakan simbol dari Pancasila? Iya, benar sekali. Rantai adalah simbol dari Pancasila. Kemudian selanjutnya itu ada gambar elang. Apakah elang merupakan simbol dari Pancasila? Iya, benar sekali. Bukan ya. Elang bukan merupakan simbol dari Pancasila. Selanjutnya coba Ananda perhatikan ada gambar beringin. Pohon yang berakar-akar beringin. Apakah merupakan simbol dari Pancasila? Coba dicek di dalam bukunya. Iya, benar sekali. Beringin adalah simbol dari Pancasila. Selanjutnya coba Ananda perhatikan gambar berikutnya itu adalah kepala banteng. Banteng. Apakah ini merupakan simbol dari Pancasila? Iya, benar sekali. Kepala banteng adalah simbol dari Pancasila. Selanjutnya ada gambar cikal kelapa. Siapa yang tahu? Cikal kelapa itu apakah merupakan simbol dari Pancasila? Iya, benar. Cikal kelapa itu bukan merupakan simbol dari Pancasila, melainkan adalah lambang pramuka. Selanjutnya, berarti bukan ya? Cikal kelapa bukan simbol dari Pancasila. Selanjutnya itu ada gambar padi dan kapas. Coba dicek di dalam bukunya, apakah padi dan kapas merupakan simbol dari Pancasila? Iya, benar sekali. Padi dan kapas merupakan simbol dari Pancasila. Oke, gambar yang terakhir. Tut Wuri Handayani, apakah merupakan simbol dari Pancasila? Iya, Tut Wuri Handayani bukan merupakan simbol dari Pancasila, melainkan adalah lambang pendidikan. Oke. Selanjutnya adalah kegiatan mencoba. Agar Ananda semua bisa lebih paham lagi dengan materi-materi pada pertemuan ini ya. Nah, dalam kegiatan mencoba ini Ananda akan mengerjakan LKPD lagi. LKPD 2 yang sudah Ibu kirim di WA grup tadi. Nah, silakan Ananda buka. Kemudian di sana nanti Ananda akan mencari nama simbol Pancasila. Tadi Ibu juga sudah sebutkan di dalam kegiatan menalar ya. Kemudian kegiatan kedua nanti Ananda akan memasangkan simbol dengan bunyi Pancasila. Nah, bunyi Pancasila mulai dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Silahkan Ananda coba mengerjakan LKPD-nya. Jika ada yang tidak paham dan tidak mengerti, silahkan ditanyakan ke Ibu melalui video call. Waktu pengerjaan LKPD kali ini adalah 10 menit. Jadi silahkan dikerjakan ya Ananda. Nah, dari sekian kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan tadi, ada 2 kegiatan. Sekarang kita masuk pada kegiatan terakhir, yaitu ayo mengkomunikasikan. Tadi Ananda sudah mengerjakan LKPD kegiatan 1 dan kegiatan 2, iya kan? Nah, tentu Ananda sudah tahu dan menjawab di dalam LKPD-nya dan juga sudah mengirimkan hasil LKPD-nya itu kepada Ibu. Nah, di sana berikut adalah hasil dari kerja peserta didik untuk kegiatan 1 ya, yang berkaitan dengan jumlah bunga dan kupu-kupu yang dilihat Lani, memasang jumlah benda dengan lambang bilangan, mencari benda di sekitar dan jumlahnya 11 sampai 20.
Nah, kemudian ini merupakan hasil kerja peserta didik untuk kegiatan 2 yang berkaitan dengan nama lambang bilangan dan memasang lambang bilangan dengan bunyi Pancasilanya. Nah, oke. Dengan begitu sudah berakhir ya kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, semangat. Dan kelemahan yang terakhir yaitu terdapat pada bagian penutup. Dan kami sudah menyimpulkan ada 3 kelemahan, yaitu yang pertama, kesimpulan tidak sama dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, tidak adanya refleksi atas pembelajaran yang telah diberikan, yang seharusnya guru bisa memberikan refleksi untuk mengetahui dan menilai sejauh mana siswa tersebut telah paham dengan materi yang telah diajarkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu tidak adanya umpan balik antara guru dan siswa. Apakah siswa itu sudah mengerti dengan pembelajaran yang telah diberikan atau tidak? Dan untuk perbaikan pada bagian penutup akan diperagakan oleh teman saya seperti pada video berikut ini. Sekarang kita sudah selesai melakukan berbagai kegiatan tadi ya, yaitu mengamati, menanya, menalar. Selanjutnya, Ananda juga sudah mencoba dengan mengerjakan beberapa soal yang terdapat di dalam LKPD. Dan selanjutnya, hasil dari LKPD tersebut sudah dikomunikasikan. Dan sama-sama kita sudah lihat pada layar video ibu sebelumnya. Dari secara keseluruhan, dalam pembelajaran kita hari ini sudah sangat baik. Dan anak-anak ibu juga nampak sangat antusias dalam mengikuti pembelajarannya, dan dalam pengerjaan LKPD-nya pun sudah bagus, dan meskipun masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Nah, kedepannya mudah-mudahan anak-anak ibu bisa lebih baik lagi dalam pengerjaan LKPD-nya dan bisa lebih mandiri lagi dalam pengerjaan LKPD tersebut. Ananda semua, dari pembelajaran tadi, apa ya kesimpulan yang dapat kita tarik? Iya, benar sekali. Pada pelajaran hari ini, kesimpulan yang dapat kita tarik adalah yang pertama, menghitung dari bilangan 11 sampai 20, yaitu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, kesimpulan yang kedua adalah tentang Pancasila. Simbol-simbol Pancasila ada 1. Bintang. Bunyi dari sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, simbol dari Pancasila adalah rantai. Bunyi dari sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga, simbol dari Pancasila yang ketiga adalah pohon beringin. Bunyi sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Nah, simbol sila keempat adalah kepala banteng. Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan terakhir, simbol dari sila kelima adalah padi dan kertas. Bunyi dari sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah penjelasan mengenai kelebihan dan kelemahan pada video yang pertama. Sekarang kita lanjut tentang pembahasan kelebihan dan kekurangan pada video yang kedua. Pada video kedua, kelebihannya yaitu guru sudah mengajar dengan suara yang lantang sehingga bisa terdengar oleh seluruh siswa di dalam kelas. Yang kedua,
media pembelajaran yang digunakan oleh guru sudah merupakan contoh nyata atau langsung seperti menggunakan tanaman atau bunga asli dalam mengajar kepada siswa. Sementara kelemahannya pada video kedua juga terdapat dalam bagian pembuka atau pendahuluan, isi, dan juga penutup. Pada bagian pendahuluan, guru lupa mengambil kehadiran siswanya yang seharusnya pengambilan absensi siswa dilakukan pada bagian awal. Yang kedua, guru tidak memberikan motivasi kepada siswa. Yang ketiga, kata-kata kalian yang digunakan oleh guru dalam proses mengajar tersebut seharusnya bisa diganti dengan kata-kata anak-anak ibu atau dengan kata-kata Ananda. Yang keempat, sama dengan video yang pertama, tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru tidak lengkap sehingga tidak ada kejelasan antara kegiatan pendahuluan dengan kegiatan inti dan juga kegiatan penutup. Untuk perbaikan pada bagian pendahuluan untuk video yang kedua akan diperagakan oleh teman saya pada video seperti berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Adakah anak-anak ibu sehat? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat semuanya ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, setelah kita berdoa, semoga kita diberi kelancaran dan kemudahan untuk menerima pelajaran yang kita pelajari hari ini. Nah, baiklah anak-anak ibu, sebelumnya ibu mau minta absennya dulu. Dan absennya tolong dikirim saja lewat WA grup ya. Nah, tolong sama ayah atau bundanya saja. Nah, terima kasih ayah bunda. Nah, sebelum kita mulai belajar, apakah anak-anak ibu sudah mempersiapkan perlengkapan belajarnya seperti pena, buku, pensil, penghapusnya? Jangan lupa nanti kalau kita sudah lengkap perlengkapan belajarnya, tidak kasak kusuk lagi dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya sebelumnya materi kita tentang apa? Ya, cara merawat hewan dengan baik. Nah, untuk materi kita hari ini yaitu cara merawat tumbuhan dengan baik dan benar. Nah, yang kedua, kita belajar tentang membuat prakarya 3 dimensi dengan menggunakan kertas origami. Nah, setelah nanti anak-anak ibu mempelajari materi kita yang 2 itu, anak ibu diharapkan dapat mempraktekkan cara merawat tumbuhan dengan baik dan benar. Yang kedua, anak ibu diharapkan dapat membuat prakarya 3 dimensi dengan menggunakan kertas origami dengan baik. Kelemahan yang terdapat pada isi pada video yang kedua yaitu kami menyimpulkan ada 4 kelemahan. Yang pertama, guru menggunakan metode ceramah dalam mengajar yang kami nilai kurang cocok pada kurikulum saat ini. Yang kedua, penyampaian materi yang disampaikan oleh guru terlalu terburu-buru dan juga banyak pengulangan kata-kata yang mengakibatkan penyampaian materi itu tidak efektif. Yang ketiga, guru tidak mengajak siswa untuk berdiskusi. Dan yang terakhir, guru tidak kreatif dalam menggunakan media pembelajaran yang ada di kelasnya, sehingga kelas terasa kurang menarik. Dan untuk perbaikan dan penjelasan tentang kelemahan pada bagian isi tersebut akan diperagakan dan dijelaskan oleh teman saya seperti pada video berikut ini. Nah, Ananda, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara merawat tanaman di sekitar agar tumbuh subur. Nah, di sini Ibu punya tanaman. Kira-kira bagaimana caranya biar tanaman ini tetap subur? Bagaimana caranya biar dia tidak mati? Nah, benar sekali. Ada caranya. Yang pertama yaitu kita siram setiap pagi
sore kita menyiramnya? Kenapa dia harus disiram setiap pagi dan sore? Kenapa? Adakah anak ibu yang bisa menjawab? Nah, jawabannya adalah kalau kita siram pada siang terik matahari, tanaman tersebut akan layu. Nah, bagaimana lagi caranya supaya dia tetap tumbuh subur? Yang kedua adalah kita beri pupuk. Nah, kita beri pupuk supaya dia tumbuh subur. Apalagi? Yang ketiga adalah, ayo anak ibu, siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa menjawab? Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah kita letakkan di tempat yang terkena cahaya matahari. Kenapa harus terkena cahaya matahari? Kenapa? Karena tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis atau membuat makanannya sendiri. Nah, yang keempat apa lagi? Yang keempat, kita harus membuang atau mencabut hama. Hama itu seperti apa? Hama itu seperti rumput liar yang sering tumbuh di sekitar tanaman kita. Nah, ini dia berbagai cara untuk membuat tanaman tetap subur. Nah, sekarang kita akan belajar tentang membuat prakarya 3 dimensi menggunakan kertas origami. Nah, ibu mau tanya dulu, apa itu 3 dimensi? Apa itu 3 dimensi, Bu? Apa itu? Nah, ibu mau jawab. 3 dimensi adalah apabila dilihat dari atas, dari bawah, dari depan, dan dari samping, dia tetap terlihat sama. Nah, bagaimana caranya kita membuat prakarya? Tentu ada hal-hal yang harus kita persiapkan dulu. Kita harus mempersiapkan alat dan bahannya. Yang pertama, kita harus menyiapkan kertas origami. Nah, apabila tidak memiliki kertas origami, kita bisa juga menggunakan kertas apapun. Bisa menggunakan kertas apapun. Nah, yang kedua, kita memerlukan pensil. Yang ketiga, kita memerlukan gunting. Dan yang keempat, di sini kita juga memerlukan lem. Nah, ini dia alat dan bahan untuk kita membuat prakarya menggunakan kertas origami. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Nah, ibu akan tunjukkan bagaimana langkah-langkah kita membuat prakarya tersebut. Yang pertama, kita tentukan dulu. Tentukan apa yang akan kita buat. Tentukan bentuknya. Nah, tentukan bentuk gambar. Apa yang akan kita gambar menggunakan kertas origami ini. Yang kedua, kita membuat pola. Setelah kita buat pola, apa lagi, Nak? Setelah itu, yang ketiga, kita gunting. Gunting pola. Nah, setelah polanya kita gunting, hal terakhir adalah kita lem. Kita lem pola-pola yang sudah kita gunting. Nah, kita rekatkan pola. Nah, ibu akan kasih contoh pola yang akan kita bikin. Nah, kita lihat
origaminya kita bikin pola seperti ini. Garis. Kita bikin garisnya, kita bikin lagi garis di bawahnya. Nah, ini dia contohnya. Nanti bisa kita gambar di dalam kertas origami. Kalau kita buka, dia akan membentuk seperti pohon. Pintar sekali anak ibu. Nah, ini dia contoh dari pola yang akan kita buat. Guru akan coba praktekkan bagaimana cara membuat prakarya 3 dimensi. Yang pertama, kita tentukan dulu gambarnya. Gambar apa yang akan kita buat? Nah, setelah itu kita gambar pola seperti yang ibu bikin tadi. Kita gambar polanya terlebih dahulu. Nah, setelah polanya kita gambar, kemudian kita gunting. Gunting sesuai pola. Jadinya seperti ini. Setelah kita gunting, kita akan merekatkannya. Di sini akan ibu guru letakkan. Nah, Ananda, ini dia hasil prakarya yang sudah kita buat. Ibu yakin Ananda semua bisa mengerjakannya di rumah, bisa mempraktekkannya di rumah dengan bahan-bahan yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang membuat prakarya 3 dimensi menggunakan kertas origami. Nah, ibu mau tanya dulu, apa itu 3 dimensi? Apa itu 3 dimensi, Bu? Apa itu? Nah, ibu mau jawab. 3 dimensi adalah apabila dilihat dari atas, dari bawah, dari depan, dan dari samping, dia tetap terlihat sama. Nah, bagaimana caranya kita membuat prakarya? Tentu ada hal-hal yang harus kita persiapkan dulu. Kita harus mempersiapkan alat dan bahannya. Yang pertama kita harus menyiapkan kertas origami. Nah, apabila tidak memiliki kertas origami, kita bisa juga menggunakan kertas apapun. Nah, yang kedua, kita memerlukan pensil. Yang ketiga, kita memerlukan gunting. Dan yang keempat, di sini kita juga memerlukan lem. Nah, ini dia alat dan bahan untuk kita membuat prakarya menggunakan kertas origami. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Nah, ibu akan tunjukkan bagaimana langkah-langkah kita membuat prakarya tersebut. Yang pertama, kita tentukan dulu. Tentukan apa yang akan kita buat. Tentukan bentuknya. Nah, tentukan bentuk gambar. Apa yang akan kita gambar menggunakan kertas origami ini? Yang kedua, kita membuat pola. Setelah kita buat pola, apa lagi, Nak? Setelah itu, yang ketiga, kita gunting. Gunting pola. Nah, setelah polanya kita gunting, hal terakhir adalah kita lem. Kita lem pola-pola yang sudah kita gunting. Nah, kita rekatkan pola. Nah, ibu akan kasih contoh pola yang akan kita bikin. Nah, kita lipat 2 kertas
kertas origaminya kita bikin pola seperti ini. Garis. Kita bikin garisnya, kita bikin lagi garis di bawahnya. Nah, ini dia contohnya. Nanti bisa kita gambar di dalam kertas origami. Kalau kita buka, dia akan membentuk seperti pohon. Pintar sekali anak ibu. Nah, ini dia contoh dari pola yang akan kita buat. Guru akan coba praktekkan bagaimana cara membuat prakarya 3 dimensi. Yang pertama, kita tentukan dulu gambarnya. Gambar apa yang akan kita buat? Nah, setelah itu kita gambar pola seperti yang ibu bikin tadi. Kita gambar polanya terlebih dahulu. Nah, setelah polanya kita gambar, kemudian kita gunting. Gunting sesuai pola. Jadinya seperti ini. Setelah kita gunting, kita akan merekatkannya. Di sini akan ibu guru rekatkan. Ananda, ini dia hasil prakarya yang sudah kita buat. Ibu yakin Ananda semua bisa mengerjakannya di rumah, bisa mempraktekkannya di rumah dengan bahan-bahan yang sudah kita buat tadi. Kelemahan berikutnya terdapat pada bagian penutup, yaitu guru tidak memberikan umpan balik kepada siswanya apakah siswanya sudah mengerti atau belum. Yang kedua, guru memberikan tugas pada pertengahan pembelajaran yang seharusnya dilakukan pada bagian penutup untuk pemberian tugas kepada siswa. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, penutupan yang dilakukan oleh guru terkesan terburu-buru yang hanya diselesaikan oleh guru dalam waktu kurang dari 1 menit. Yang seharusnya penutup itu bisa berkisar antara 5 sampai dengan 7 menit. Dan untuk perbaikan pada bagian penutup ini akan diperagakan oleh teman saya seperti pada video berikut ini. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana cara merawat tanaman di sekitar kita. Yaitu yang pertama kita harus menyiramnya setiap pagi dan sore. Yang kedua, kita harus meletakkannya di tempat yang terkena cahaya matahari. Benar. Yang ketiga, kita harus mencabut tumbuhan liar yang menopang di tumbuhan tersebut sehingga tumbuhan tersebut dapat tumbuh dengan bagus. Nah, untuk prakaryanya, yang pertama kita lakukan dulu adalah kita buat pola gambar prakaryanya. Setelah kita buat polanya, kita gunting sesuai pola. Setelah itu baru kita tempelkan atau kita rekat. Baiklah Ananda, untuk tugasnya di rumah, silahkan Ananda praktekkan bagaimana cara merawat tumbuhan dengan benar. Boleh itu bunga atau tumbuhan yang lain yang ada di sekitar rumah. Nanti dibuatkan laporan apa yang terjadi setelah Ananda menyiram dan meletakkannya di bawah sinar matahari. Nah, untuk tugas prakaryanya, silahkan Ananda buat prakarya 3 dimensi dengan pola yang lain. Boleh terserah polanya, tergantung apa yang Ananda ibu sukai. Nah, sekian dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan kalau keluar selalu memakai masker dan patuhi protokol kesehatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, sekian penjelasan kami mengenai kelebihan dan kekurangan pada video 1 dan video 2 yang sudah kami jelaskan dan juga peragakan perbaikannya menurut kelompok kami. Kepada teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Kami juga menerima masukan dan saran dari teman-teman semuanya. Dan akhirnya kami sudahi video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.